Basmalah bagi yang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbahagia sekali hari ini kita bersama seorang yang saya anggap luar biasa, alhamdulillah, karena beliau punya cita-cita 7 juta penghafal Al-Quran di Indonesia. Bukan hanya itu, penghafal yang juga mengerti, mencintai, dan mengimplementasikan. Sehingga hari ini beliau berbagi kepada kita di Life Learning Club, itu dengan satu topik yang menurut saya juga luar biasa, yaitu freedom thinking with Quran. Bagaimana kita mempunyai daya pikir ya yang bebas tapi tentu bermanfaat bersama Al-Quran. Ini menurut saya topiknya luar biasa ini ya. Mudah-mudahan ini betul-betul nanti menginspirasi kita semua dan juga menginspirasi masyarakat Indonesia, karena kita rekam ini dan akan kita upload di YouTube Life Learning Club. Baik, sebelum saya mulai sedikit saya perkenalkan kepada sahabat RLC bahwa Ustadz Azmi ini, beliau ini saya anggap pribadi yang sangat unik ya. Kenapa unik? Karena beliau latar belakang Ustadz, tetapi mengambil kuliah dalam bidang ilmu hukum dan juga sudah menyelesaikan advokat. Itu pun bagi saya sangat unik. Dan terakhir tadi saya baru tahu lagi bahwa sekarang beliau ada di Bandung, lanjut ingin menyelesaikan program S3 akselerasi. Masya Allah, kita doakan Ustadz. Barakallahu fiik ya. Jadi ini memberikan inspirasi kepada kita. Tentu kalau lihat dari senyumnya ya, beliau jauh lebih muda dari saya, tapi semangatnya jauh lebih senior dari saya. Nah ini yang saya ingin belajar dan sahabat LLC ingin belajar. Baik Ustadz, tafadhol perkenalkan diri, nanti kita dialog. Banyak sekali yang kita ingin belajar dengan Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Master Coach, ya guru saya yang mengizinkan saya hari ini tampil di panggung LLC ya. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita memiliki kemampuan berpikir. Allah beri kita hard disk yang besar yang ada di belahan otak kiri, kanan dan tengah kita. Nah, hard disk ini kita mensyukurinya karena Allah mengizinkan kita untuk memasang software, aplikasi, dan operation sistemnya. Jadi orang dianggap bersyukur dan tidak bersyukur itu menurut saya adalah ketika dia bisa memaksimalkan hard disk yang luar biasa yang ada di kepala kita itu dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Ada satu statement dari Allah Subhanahu wa taala adalah kata mengabdi. Mengabdi ini sangat identik dengan nilai kesyukuran. Jadi kalau kita lihat ayat Allah di lainnya dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambah kepadamu. Dan apabila kamu mengingkarinya, maka tunggulah azabku yang sangat pedih. Jadi ada kolerasi bahwa kebahagiaan itu tidak akan ditemukan, happiness itu tidak akan didapatkan kecuali dia memiliki tingkat syukur menuju mengabdi. Jadi apabila kita punya sifat mengabdi, maka kesyukuran itu akan terbuka pintunya yang nantinya kita menemukan kebahagiaan. Nah, itulah yang membuat kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar serta sahabatnya
dan orang-orang yang selalu mencintai dakwah ini, ya, dan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita bahagian dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu membawa agama yang damai, membawa agama yang memberikan keselamatan, dan membawa agama yang sangat indah, yaitu Islam, yang di dalamnya penuh dengan inspirasi, motivasi, pelajaran, yang membuat setiap orang ingin bahkan senang beragama dengan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, Ustaz. Ya, Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Hari ini saya akan mengajak kita berdiskusi dan berbagi tentang freedom thinking with Quran. Freedom adalah kemerdekaan, thinking adalah cara berpikir, dan with Quran adalah bagaimana kita tuh bisa bersama Al-Quran. Banyak fenomena hari ini, setiap manusia itu dia tidak tahu setiap umur yang diberikan oleh Allah untuk apa. Bahkan seperti hidup terasa mati. Inilah yang harus kita bongkar hari ini di dalam pikiran kita. Yang seharusnya adalah kita adalah hidup yang terasa hidup dan hidup terasa bermisi dan bervisi. Saya ulangi, hidup terasa bervisi dan bermisi. Kalimat saya adalah orang-orang yang tidak memiliki visi yang jelas, tidak memiliki misi yang jelas, dia akan mengalami gangguan penyakit yang ada di dalam kejiwaannya adalah kegalauan yang berkelanjutan. Maka oleh karena itu, saya membagi ada 3 komponen besar yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang pertama adalah dia memiliki komponen the mind, pikiran. Mind, yang kedua adalah soul, jiwa. Ya. Yang ketiga dia memiliki fisik yang kita sebut dengan body. 3 komponen ini adalah komponen yang harus diaktifasi sehingga dia bekerja sesuai dengan perintah dan regulasi yang terjadi di dalam diri seseorang. Mind, pikiran. Apabila pikiran manusia itu berada pada pikiran negatif, biasanya jiwanya juga soul-nya akan negatif, maka pada saat itu tindakannya dalam fisiknya juga negatif. Apabila pikirannya positif, maka jiwanya juga, itulah yang menarik di dalam Al-Quran. Al-Quran mengingatkan kita dan memberikan inspirasi dan bahwa Al-Quran adalah obat terbaik dan kekuatan di dalam pikiran kita, jiwa kita, dan badi kita. Oke. Kalau begitu, apa kaitannya antara freedom thinking with Al-Quran dengan kehidupan? Statement Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah. Artinya ada satu kata yang seharusnya kita merdeka. Nah, Al-Quran mengajarkan kemerdekaan. Kemerdekaan dalam berpikir. Illa liya'budun. Nah, apabila seseorang sudah merasakan merdeka dalam berpikir, maka pada saat itu dia telah membuka satu kunci pintu menuju kunci-kunci selanjutnya. Ada 4 kunci yang harus dia kejar. Bila dia telah merdeka, freedom, maka dia akan menemukan kunci pertama yang saya sebut dengan the brave, yaitu keberanian.
Bahasa Arabnya as-saja'ah, berani. Apa yang membuat seseorang itu berani? Yang membuat seseorang itu berani adalah karena dia tahu di situ ada kebenaran. Dan kebenaran itu posisinya berada pada soul, jiwa, bukan dalam pikiran. Oke. Yang kedua, dia bisa membuka kunci yang kedua yang disebut dengan sehat. Kesehatan seseorang itu sebenarnya dipengaruhi akibat keberanian dia dalam mengungkapkan ide-ide dan pikiran serta gerakan dirinya dalam satu bentuk keberanian. Maka yang kedua, pintu kedua adalah dia akan terbuka, yaitu pintu kesehatan. Sehat, health. Dia sehat. Nah, apabila kesehatan dia sedang menemukan secara fisik dan jiwa, maka pintu kunci yang ketiga, dia akan dapat memerdekakan diri dengan kemerdekaan kaya. Jadi kekayaan yang hakiki itu salah satunya adalah dimulai dari menggabungkan kemerdekaan dalam keberanian dan kemerdekaan dalam kesehatan. Berani, sehat, kaya. Di kaya ini ada 4 pintunya, cabang-cabangnya. Kaya yang pertama yang harus dibangun oleh setiap kita dalam ketika dia telah merdeka adalah kaya iman. Karena iman ini mampu memberikan freedom thinking. Mind apabila merdeka, maka akan lahir dalam pikirannya ada 3. Yang pertama, dia mampu membuat yang disebut dengan mind setting. Orang-orang pikirannya berarti dia telah mampu mengendalikan dirinya. Suatu ketika para sahabat duduk bersama baginda Nabiullah Muhammad SAW dalam perang Badar. Setelah selesai perang Badar, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, sahabatku, Anda tahu ada jihad perang yang lebih berat daripada perang Badar kali ini? Sahabat terperangah dan dia mengatakan, emang ya Rasulullah? Kita menentukan sikap setiap detik, menit, setiap jam, setiap hari, kita harus berlaku apa terhadap pengabdian kita kepada Allah sehingga kita merdeka. Padahal Al-Quran mengatakan di dalam surat At-Tin, tepatnya ayat 4, pada diri kamu, aku telah menciptakan sebaik-baik penciptaan untukmu, wahai manusia. Ini juga diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat juga pada ayat yang sama, nomor ayatnya ayat keempat, itu pada surat Al-Balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh aku telah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang susah payah. Artinya, ketika berada di rahim, bagaimana manusia itu dari bentuk, bagaimana cara kita setelah mind setting ini, maka yang terjadi selanjutnya adalah kemerdekaan yang disebut dengan mind focus. Orang yang mampu membuat settingan, dia mampu membuat fokus. Fokus inilah yang dibutuhkan oleh setiap manusia agar dia bisa menemukan tingkatan-tingkatan keberhasilan di dalam hidupnya. Sehingga dia merdeka lagi dalam melaksanakan pola-polanya. Dan ketika dia sudah fokus, maka langkah selanjutnya adalah dia melakukan dalam pikirannya yang disebut dengan mind control. Mind control ini dalam bahasa kita adalah muhasabah. Dalam rukun salat disebut dengan tumakninah. Makanya tumakninah menjadi wajib dalam rukun salat. Karena berhenti sejenak itu adalah cara kita untuk mengevaluasi, mengendalikan setiap tingkah dan setiap langkah dan tingkah laku kita menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam pikiran. Nah, kalau pikiran ini sudah terjadi mind setting, mind control, dan mind focus, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mampu memerdekakan jiwa kita.
Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada ayat Allah itu tentang hidayah. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Ini ayat menarik sekali. Famay yuridillah, barang siapa yang Allah inginkan. Famay yuridillahu ayyahdiyahu. Yahdiyahu bermakna hidayah. Barang siapa yang akan Allah berikan dia hidayah, maka langkah yang Allah lakukan adalah Allah memberikan yasrah sadrahu lil Islam. Allah akan buka dan Allah akan lapangkan dadanya terhadap Islam. Jadi kalau begitu jelas bahwa seseorang itu mendapat hidayah itu hak vetonya Allah, prerogatifnya Allah. Pertanyaannya bagaimana dapat hidayah? Hidayah itu bisa didapatkan dengan dua cara, bersungguh-sungguh ingin berubah atau jatuh cintanya Allah pada kita. Tapi menariknya, yasrah sadrahu lil Islam. Diberikan kelapangan dadamu. Kalau begitu, apa yang ada pada unsur bagian dada kita? Ternyata unsur yang ada pada dada kita adalah jantung, bukan hati, Bu, Bapak Ibu. Coba, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Apabila irama jantung kita tidak bagus, maka yang terjadi adalah kegundahan dan kegelisahan itu mempengaruhi diri kita. Betul Bapak Ibu? Jadi setelah saya mempelajari lebih dalam, ternyata jantung ini memegang peran penting. Kenapa? Karena dia mampu memindahkan lawamah kepada mutmainnah, ketenangan. Kalau begitu, apa hubungannya dengan jiwa? Jiwa yang tenang adalah kemerdekaan yang akan membantu setiap insan menuju mimpi-mimpi besarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, apabila pikiran sudah merdeka, jiwa sudah merdeka, maka kedua kekuatan ini akan mempengaruhi fisik yang disebut dengan body. Sederhananya adalah, seseorang yang telah freedom thinking, berbasis bersama Al-Quran, dia akan menemukan satu energi yang tidak dimiliki banyak orang. Apa itu? The unlimited power. Dia memiliki kekuatan tanpa batas, yaitu kekuatan the power happiness. Inilah yang dicari oleh banyak orang. Di mana sebenarnya titik kebahagiaan itu? Dan ternyata titik kebahagiaan itu ada pada kemerdekaan dalam berpikir bersama Al-Quran. Saya kira demikian, Bapak. Baik Ustadz, ini penjelasannya Masya Allah luar biasa ini. Namun Ustadz, ini kan banyak juga orang suka bertanya ya ini, sebelum kita buka kepada sahabat ya. Tadi kan secara konsep itu kan memang indah sekali ya. Artinya Benar. tuh indah sekali, artinya tahapannya ya, mulai dari hakikat penciptaan ya. Tapi pertanyaannya adalah, ada dua ini Ustadz. Satu, Ya. dia melihat orang banyak tidak demikian. Yang kedua, dia sendiri sulit untuk mengaplikasikannya. Nah, itu bagaimana, Ustadz? Ya. Kita lanjut. Terima kasih guru saya. Jadi untuk itu berarti larinya kan kepada perspektif. Sebenarnya apabila seseorang telah melakukan freedom thinking with Al-Quran, dia sebagaimana saya katakan tadi, dia telah mampu membuka ribuan pintu energi dalam diri dia. Contoh sederhana. Mengapa Nabiullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah belasan tahun hanya bercerita tentang akidah, hanya menyampaikan kalimat La ilaha illallah. Karena titik potensi seseorang itu akan berkembang apabila
dia mampu memerdekakan seluruh ikatan dalam pikirannya hanya untuk Allah. Contoh sederhana lagi. Ketika seseorang menjalankan akidah dengan benar, kemerdekaan itu akan mendatangi dia karena ada janji-janji Allah akan kemerdekaan dia dalam tata cara dia bermakrifat kepada Allah. Siapa contohnya? Sederhana saja, Bilal bin Rabah. Apa yang membuat Bilal bin Rabah, seorang budak yang tidak dihargai, dia disiksa, lalu dinaikkan derajatnya oleh Allah, bahkan telapak kakinya pun dimimpikan kepada Rasulullah di dalam surga? Satu jawabannya. Yang pertama, karena dia mampu memurnikan kemerdekaan cintanya hanya pada Allah. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Setelah dia merdeka, maka Allah memerdekakan dia dari urusan manusia, lalu dia menjadi sahabat Rasulullah, lalu dia merdekakan pula dia dalam beribadah, sehingga dia hidup saja telapak kakinya di surga. Ada apa kalau begitu? Ada cara Allah mencintai manusia yang kadangkala tidak bisa digunakan dengan logika-logika pikiran kita. Makanya ayatnya adalah dzalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, kata ghaib adalah kata di mana manusia harus menerjemahkan dengan melibatkan sang pencipta, baru dia menemukan jawabannya. Ketika kita tidak bisa melibatkan sang pencipta dalam aturan bicara kegaiban kepada Allah, makanya manusia itu sering menerjemahkan dengan kata sihrum mubin. Muhammad ini musuh yang nyata, dia itu tukang sihir. Kenapa? Jadi siapa sebenarnya yang bodoh? Yang bodoh itu bukan Rasulullah, tapi kita karena keterbatasan kita dalam berpikir. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan pertama adalah untuk freedom thinking with Al-Quran, murnikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah. Lalu, bagaimana aplikasi sederhananya? Saya kasih 3 aplikasi. Boleh diamalkan. Yang pertama, hendaknya setiap kita menyukai satu zikir yang ada urusannya dengan cinta sama Allah. Contoh, boleh subhanallah, atau la ilaha illallah, alhamdulillah. Itu adalah satu aplikasi yang membuat Allah ingin mencintai kita dan mendekati kita. Itu aplikasi. Yang kedua, kita boleh pakai aplikasi puasa. Karena puasa itu adalah cara fisik kita mencintai Allah. Makanya orang puasa itu, Bapak Ibu, lebih merdeka ketimbang orang yang tidak puasa. Yang ketiga adalah perbanyak menikmati sholat. Hari ini orang banyak mengatakan bahwa sholat kewajiban. Ya, benar. Tetapi bagi orang yang freedom thinking, dia berpikir sholat adalah kenikmatan. Sehingga otaknya, pikirannya menerjemahkan kebahagiaan. Sehingga jiwanya butuh. Sehingga gerakannya juga beda. Makanya beda gerakan orang yang melaksanakan kewajiban sholat dengan orang yang melaksanakan kenikmatan sholat. Dan yang keempat, sebenarnya ada satu lagi, aplikasi yang sangat luar biasa. Hendaknya kita pandai-pandai berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak harus 1 jam, 5 menit saja. Lihat ayat yang kita suka, lalu baca artinya, lalu diulang-ulang. Karena orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang sering mengulang-ulang satu kata yang bermakna. Sehingga dia pun ketika dia berkata, maka kata-kata dia adalah kata-kata yang bermakna, yang mampu membuat efek kepada alam bawah sadar setiap kita. Saya kira begitu Pak Edi. Alhamdulillah Ustaz, ini apa ya, penjelasannya itu betul-betul kalau dalam permainan sepak bola itu TikToknya itu indah sekali dan langsung gol itu Ustaz. Masya Allah. Ini orang lateral ini tidak hanya dia sistematik, tetapi juga
to the point ya. Artinya kalau sistematik kan urutannya, to the point itu yang sangat luar biasa nih Ustadz. Saya masih penasaran sebelum saya tanya ke sahabat nih, saya masih mau tanya nih sama Ustadz nih Ustadz. Ini kan yang menarik bagi kita, sesuai dengan beberapa kali kita bertemu, itu kan bagaimana orang itu betul-betul cinta Quran. Tadi kan di poin keempat ya, walaupun tadi pemahamannya dulu yang harus dibenahi ya, agar dia bisa cinta Quran. Nah itu gimana itu mimpi 7 juta itu Ustaz? 7 juta penghafal, pencinta, dan juga mengimplementasikan, bahkan tadi Ustadz cerita, itu gerbongnya Ustadz mau diajak juga itu untuk akselerasi S3. Nah ini gimana itu Ustadz? Baik. Karena kita pengen Life Learning Club ini juga punya mimpi-mimpi seperti Ustadz ini. Nah itu gimana Ustadz? Baik. Saya jawab yang pertama Pak. Bisa jadi guru saya melihat saya ini, kenapa ini orang kayak semangat gitu ya kan? Ya. Jawabannya itu gampang Pak. Saya punya doa andalan dan ini boleh dipakai oleh semua teman-teman di LLC. Saya ini ngefan banget kepada selain saya umat Muhammad, Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, itu memang udah nggak bisa tawar menawar. Itu fan yang nggak bisa dibantahkan oleh siapapun. Tapi ada Nabi nih yang membuat saya ngefan banget sama Nabi ini. Apa tahu siapa? Saya sangat ngefan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah, Nabi Sulaiman. Ya lanjut Ustadz. Baik. Ketika saya membaca biografi Nabi Sulaiman alaihissalam dan sepak terjangnya Nabi Sulaiman alaihissalam, ada yang menarik dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga Al-Quran pun bercerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, itu disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ada satu Nabi yang diulang oleh Allah, itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kelebihannya? Dia punya doa. Doanya adalah, ya Allah, berikanlah kekuasaan kepadaku, ya engkau tidak akan pernah berkasih lagi setelah aku tiada. Allah kasih. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan burung, bicara dengan jin, berkomunikasi dengan angin. Semua Allah kasih. Binatang. Dan beliau bisa mentaklukkan seorang wanita, Ratu Balqis, yang akibat pada saat itu burung hudhud waktu jalan dia pergi tamasya, dia lihat ada ratu yang nyembah matahari, pulang dilihat oleh Nabi Sulaiman, tidak ketemu dia, kenapa dia nggak hadir? Lalu kata burung hudhud, tenang dulu Nabi Sulaiman, saya pergi kasih tahu kamu ada ratu ini, dia salah nyembah nih, bukan Allah. Marah Nabi Sulaiman. Marahnya itu kemerdekaannya dalam mengkampanyekan dan meyakinkan bahwa hanya kepada Allah kamu beribadah. Akhirnya langsung pada saat itu terjadi rapat darurat. Nabi Sulaiman memanggil jin, memanggil manusia, memanggil semua. Siapa nih yang bisa mindah ini? Singkat ceritanya, itu istana dia ke tempat saya, dekat, dan bangun istana baru yang kita buat dari kaca. Jin Ifrit bilang, saya ya Nabi Sulaiman, saya bisa pindahkan sehari itu. Tapi ada yang menarik, ada seorang beriman, orang soleh. Saya ya Nabi Sulaiman. Saya bisa pindahkan dalam waktu hanya kerdipan mata, istana Ratu Balqis ada di samping istana Anda. Di sini kita melihat, sesuatu yang impossible menjadi possible akibat orang itu merdeka dalam berpikir dan mencintai. Sehingga jin itu kalah oleh seorang manusia yang soleh. Pada saat itu terjadi, orang saleh ini minta sama Allah, dengan segala keajaiban terjadi, terpindahlah Ratu Balqis istananya. Di situ saya mengambil inspirasi. Ada yang menarik. Nabi Sulaiman ini, walaupun dia mendapatkan kekuasaan, tapi yang dihadapi itu dari musuhnya, minal jinnati wan nas. Jin juga berperang dengan Nabi Sulaiman, manusia juga berperang. Lalu saya lihat doa ini, lalu saya coba amalkan, Pak. Sehingga saya berdoa selalu kepada Allah, ya Allah,
izinkan hamba ya Allah, apabila hamba ingin berinteraksi dengan Al-Quran, mewakafkan diri bersama Al-Quran, dan ingin membantu umat, meyakinkan umat, baik itu Islam maupun non-Islam, bahwa Al-Quran adalah pedoman kedamaian untuk semua, berilah hamba kecerdasan di atas kecerdasan rata-rata manusia di permukaan bumi. Itulah doa saya, Bapak. Ketika saya selalu mendoakan itu setiap hari, dan saya mempengaruhi otak saya, menjadi lintasan yang mondar-mandir di otak saya, sehingga berada dalam otak saya, maka setelah itulah Allah ternyata menganugerahkan satu cerita menarik dalam hidup saya adalah, Bapak, ya Azmi, ya Sultan Muda, kenapa engkau tidak membuat satu cerita baru untuk dunia? Sebagaimana doa kamu. Akhirnya saya berpikirlah, kalau mewujudkan satu penghafal Al-Quran itu tidak sulit. Tapi kalau membuat yang banyak, rasanya nikmat. Lahirlah program 7 juta penghafal Al-Quran yang berkarakter dan produktif. Mungkin orang melihat itu impossible. Tidak. Nabi Sulaiman saja dengan doa orang beriman tadi bisa memindahkan istana Ratu Balkis. Kenapa kita tidak bisa? Selama kita freedom thinking with Quran. Nah, alhamdulillah pikiran itulah yang terus menghiasi saya, sehingga saya menemukan caranya, cara masuknya, dan cara keluarnya. Exit way-nya juga diketemukan. Ya. Ya, bagaimana caranya? Ketika COVID-19 ini dihadapi oleh kita semuanya, ternyata ini adalah satu peluang, kekuatan yang bisa dilanjutkan. Caranya sederhana, Bapak. Kita tinggal buat aplikasi, kita tinggal buat web yang benar, kita didik anak-anak ini menerima layanan hafalan, maka member bertambah, buat YouTube yang benar, edukasi banyak orang, maka kumpulan member itulah yang dianggap dari 7 juta penghafal Al-Quran. Seperti yang sedang terjadi hari ini. Ya. Jadi yang kita mainkan adalah pikiran mereka bahwa kamu yakin bersama Al-Quran kamu akan freedom. Maka oleh karena itu, saya katakan kepada semua tim saya dan anggota saya yang berjumlah 9.700 orang ini, ketika kamu sudah berinteraksi dengan Al-Quran, maka ilmu-ilmu dunia itu sangat mudah engkau gapai. Kenapa? Karena otakmu sudah dirombak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nunazzilu minal Qur'an wa syifa. Quran itu obat. Apabila ada sarafmu yang rusak, ketika kamu menghafal Al-Quran berkali-kali, dia akan kembali tersambungkan, dia kembali tercas, membuat kamu melihat ilmu-ilmu dunia hanyalah ilmu-ilmu biasa. Tapi Al-Quran adalah ilmu luar biasa yang mampu mengalahkan ilmu-ilmu dunia. Sehingga yang terjadi pada setiap orang adalah ketika dia berinteraksi Al-Quran dengan cara yang benar, dia memiliki the power unlimited spirit. Dia memiliki semangat tanpa batas. Karena semangat adalah kehidupan. Tanpa semangat, orang akan mati. Saya kira begitu, Bapak. Alhamdulillah. Lagi-lagi jawabannya itu, kalau istilah iklan itu, pas susunya gitu, Ustaz. Antum menjawab itu nggak pakai apa muter-muter gitu. Poinnya sangat jelas, dalil dari Qur'annya jelas, dan apapun yang sudah antum lakukan, fokus ya, sesuai tadi. Mind setting, mind fokus ya, dan juga apa tadi istilahnya? Mind control. Iya, mind control ya. Baik, ini Ustadz tentu banyak sekali yang ingin bertanya ini, sahabat Live Learning Club ini. Karena kalau saya yang bertanya nanti dia pikir bincang santainya cuma kita berdua lagi. Baik, saya buka ini apa suaranya semua. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya bisa dilambaikan tangannya seperti ini, ya, atau ya itu diangkat tangannya seperti ini. Karena saya lihat, waduh, ini ada Pak Ulin nih, Ustadz Ulin, siapa lagi nih? Selain Pak Ulin, siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan.
Nah, ini ada Dokter Yunita ini dari Palembang ini. Ada Pak Farul Masya Rozi Allah. dari Kalimantan. Masya Allah ya. Ini orang luar biasa. Ini juga ada Pak Syukri nih. Ini dari Bandung itu Ustadz, Ketua Umum Asati itu. Masya Allah. Wong Kito itu dari Palembang juga tuh. Ayo, Wong siapa Kito ya? lagi? Wong Kito. Ibu Endang. Satu lagi, 3 penanya. Iya, Dokter Endah. Baik, silakan. Dimulai dari Pak Ulin, dari Tasikmalaya. Silakan Pak Ulin. Tasikmalaya. Ya, silakan Pak Ulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi maaf sebelumnya telat gitu. Pas masuk, pas cerita tentang Nabi Sulaiman, Nabiullah Sulaiman. Gitu. Jadi saya malah teringat ada ayat yang berkenaan dengan Nabiullah Sulaiman. Fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilman. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebetulnya pemahaman hukman wa ilman itu ilmu hikmah dan ilmu apa, atau hukman itu masuk dalam kategori ilmu klene atau ilmu apa yang bisa memindahkan apa itu kerajaan dalam sekejap mata, atau gimana itu Ustaz? Gimana itu? Terima kasih Ustaz, itu ya. aja. Baik, kita tunggu 2 pertanyaan lain ya Ustaz ya. Baik. Kita lanjut ke Ibu Endang. Silakan Bu Endang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf. Saya ini mu'alaf. Ya, ingin belajar baca Al-Quran dengan lafaz yang benar gitu. Saya sih sebetulnya sudah belajar, tapi kayaknya sih lafaznya belum benar gitu. Bagaimana bisa cara menghafalnya biar bisa cepat? Karena saya usia kan sudah tua ya. Gitu, bagaimana ininya? Strategi tips-tipsnya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endang ya, pertanyaannya juga jitu, nggak kalah dengan Pak Ulin tadi, Ustadz Ulin. Lanjut, Dokter Endah, silakan Mbak Endah. Ya, Bang Edi. Ustadz, tadi untuk mencapai freedom itu ada beberapa. Jadi pertama adalah ada keberanian, kedua adalah sehat, ketiga kaya. Nah setelah itu setelah kaya ini tadi Ustadz bilang ada beberapa tahap untuk dikaya. Mohon diulang. Tadi saya agak confuse aja dengarnya. Makasih Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Endah. Tafadhol Ustadz, 3 penanya dari Pak Ulin, Pak Bu Endang sama Bu Endah. Oke, saya akan jawab pertanyaan yang pertama tadi dari guru saya ya, tentang kisah Nabi Sulaiman, kaitannya dengan hikmah. Tantangan besar bagi kita orang-orang yang belajar agama Islam ini adalah bagaimana menggunakan fikih waqi', ya, fikih realita, sehingga penyampaian kita kepada publik, kepada masyarakat bisa diterima dan dia semakin bertambah keyakinan. Saya menarik ada ayat Allah tentang bertambahnya iman. Zadathum imana. Seseorang apabila dia mendengar ayat Allah seharusnya bertambah-tambah imannya. Sering sekali kita dalam menerjemahkan ayat ini tidak bisa melogikakan atau mentransformasi ke dalam pikiran orang-orang sederhana, sehingga dia menerjemahkannya selalu dalam kegaiban. Bahasanya begini, bagaimana kita memahami hikmah? Apakah hikmah itu tidak bisa dilogikakan? Jawabannya bisa. Saya belajar tentang kenapa orang-orang hebat berkata-kata itu bisa dia berkata-kata. Karena dia mempelajari ilmu hakikat. Makanya seseorang di dalam Islam itu kalau dia belajar fiqh itu dia akan belajar bahasa Arab itu ada belajar ilmu mantek, ilmu logika. Inilah tugas-tugas kita bagaimana melogikakan masyarakat bahwa Al-Quran itu adalah sumber segala ilmu dan sumber
inspirasi. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan kaidah? Ada hikmah di dalam itu. Yang pertama, kita harus melihat dengan perspektif logika. Kalau zaman dahulu, ada orang beriman, lalu dia bisa memindahkan, kita akan menerjemahkan karena dia memiliki the power of doa. Kekuatan doa, mahabbatullahnya, lalu terpindahkan, sehingga terjadi keajaiban. Sama seperti baginda Nabi ditanya oleh para orang kaum Quraisy, ya Muhammad, kalau memang engkau adalah utusan Allah, coba engkau belah bulan itu. Akhirnya Rasulullah pun menaikkan tangannya dan membelah bulan itu bukan 1 kali, 2 kali. Ada kaidah mukjizat yang tidak bisa diterjemahkan dengan logika. Sama seperti ketika Rasulullah dihibur oleh Allah dalam Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Ada kaidah terjadinya kegiatan yang vertikal dan kegiatan yang horizontal, di mana Rasulullah secepat kilat dengan menggunakan burak bisa sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha melewati Baitul Ma'mur. Dan mondar-mandirnya Nabi baru diturunkan yang namanya sholat. Kalau logika nggak masuk, itu kegaiban. Tetapi kalau dikaji lebih mendalam, semuanya bisa masuk. Sederhananya saja begini, Bapak Ibu. Bicara hikmah. Mengapa hari ini saya bisa bicara dengan kita semuanya, padahal lokasi kita berbeda. Dalam waktu yang sama, semua orang bisa merasakan. Kenapa? Karena ada satu cara berpikir yang merdeka, yaitu ketika orang berusaha mencari, ternyata kecepatan gelombang, kecepatan cahaya, itu apabila dikapitalisasi, dioptimalisasi, dia bisa produk. Dan kita merasakan produk hari ini. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak proses bahwa kamu juga bisa. Aku izinkan apabila adalah agama yang cocok dengan segala zaman. Islam adalah agama masa depan. Sehingga perjalanan kisah para rasul pun Allah desain dengan berbagai macam model suku dan kaum. Berbagai macam model kita. Contoh sederhana. Kenapa Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Musa lawannya Fir'aun? Sesuai dengan kapasitasnya. Kenapa baginda Nabiullah Muhammad SAW, dia harus menghadapi namanya Abu Lahab dan beberapa abu-abu yang lain. Ini cerita, rentetan cerita, kalau kita skemakan, ini cerita yang sangat menarik dan sangat inspiratif. Maka oleh karena itu, Al-Quran ketika bercerita tentang hikmah, kita sebenarnya diajak oleh Allah menggunakan pikiran kita, bagaimana kita transformasi dengan mencari pola-pola realisasi yang bisa dilogikakan, sehingga yang terjadi adalah orang bertambah keimanannya karena dia mengisi dirinya dengan pengetahuan baik secara logika maupun pengetahuan secara sosial, budaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada ibu. Bagaimana caranya? Saya sudah tua, nggak bisa ngafal Quran lagi, udah tua, memori kita sudah tidak terlalu baik. Menurut saya, itu pernyataan yang perlu kita revisi. Perlu kita perbaiki. Tidak ada yang tua, Ibu. Makanya Rasulullah suatu ketika ditanya oleh seorang nenek-nenek, ya Rasulullah, apakah di surga itu ada nenek-nenek? Rasulullah tersenyum, Rasulullah mengatakan, di surga itu nenek-nenek nggak ada. Nenek itu sedih, lalu diceritakan Rasulullah, maksudnya adalah, wahai sang nenek,
surga itu semua orang casing baru, muda semua. Umurnya seumur Nabi Adam, 30 sampai 34 tahun. Wajahnya, rupanya serupa Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian di surga casing kita beda. Casing dunia ini tidak sama ketika kita akan diisi oleh Allah casing di surga. Semua casing di surga yang namanya berlobang ditutup. Kita punya casing beda. Kalau begitu, ketika ibu menyatakan kalimat tadi, bagaimana saya sudah tua, sebenarnya ibu telah mendekatkan diri ibu kepada, mohon maaf, pada posisi membuat seluruh aktivitas ibu itu sedih. Buktinya apa? Jangan-jangan sirkulasi darah ibu jauh lebih bagus ketimbang orang lain. Jantung ibu yang berdetak jauh lebih bagus. Pikiran ibu jauh lebih bagus. Tetapi karena yang ibu lihat di kaca selalu tua, sehingga merasa tua adalah hari di mana kita tidak bisa berkarya. Padahal doanya itu, Alhamdulillahilladzi kama ahsanta khalqi wa hassin khuluqi. Pikiran bahwa sederhananya itu ada 3, ibu. Ziyadah, murajaah. Tilawah baca, ziyadah menambah hafalan baru, murajaah adalah mengulang-ulang hafalan. Nah, Jibril mengajarkan hafal Quran kepada baginda Nabi di Gua Hira itu menggunakan teknik talaki. Jibril membaca, Nabi menjawab. Maaf, Nabi mengulang. Iqra ya Muhammad, Iqra, Iqra, Iqra. Makanya dalam hafal Quran itu ada rentetan sanad untuk menjaga keaslian daripada huruf Al-Quran. Tilawah, ziyadah, murajaah. Terus bagaimana Pak Azmi agar saya bisa menghafal Al-Quran? Caranya gampang. Pertama, ibu baca saja Al-Quran ayat-ayat yang ibu suka. Contoh, Yasin, saya yakin suka. Al-Waqiah, suka. Apalagi ya? Al-Muluk, suka. Itu saja dulu dimulai. Kalau dikumpul-kumpulin, ibu sudah ngafal 2 juz loh. Dan ibu itu bersyukur, Bu, kalau ibu mu'alaf. Karena seluruh dosa ibu sudah 0. Saya dari 0. Banyak dosanya ini. Ibu itu bagaikan bayi. 0, Bu. Di-delete sama Allah, baru beribadah. Jadi ibu itu lebih hebat dari kami. Apa tadi yang kedua? Yang kedua adalah dengan mengulang-ulang. Yang ketiga adalah, jadi mengulang-ulang hafalan yang ibu sukai. Suka Al-Ikhlas, hafal saja. Yang ketiga, saya hanya pesan satu saja. Ada hadis Nabi, motivasi kepada kita semuanya adalah, orang terbaik itu setiap hari adalah mereka yang disebut Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, the best, ya, the bestnya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ketika ibu sudah belajar Al-Quran, ibu dikategorikan oleh Allah yang disampaikan oleh Rasulullah adalah orang terbaik. Karena surga hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang terbaik. Surga tidak terima orang yang tidak terbaik. Terbaik dalam ibadahnya, terbaik dalam ma'rifatnya, terbaik dalam kehidupannya. Begitu Ibu. Yang ketiga, ada pertanyaan tentang kaya. Kunci kemerdekaan yang ketiga adalah kaya. Saya sengaja ini, Bu, karena saya yakin kita senang dengan kata kaya. Ada 4 kekayaan yang harus kita buka kuncinya. Yang pertama tadi adalah kaya iman. Bagaimana cara kita membuat kaya iman? Kaya iman dapat dilakukan dengan cara mengamalkan setiap apa yang menjadi tuntunan yang telah disampaikan Rasulullah. Sederhananya begini. Untuk kaya iman, maka langkah terbaik yang ibu lakukan adalah memperkokoh
sholat fardu. Umur bertambah, coba evaluasi, mind control. Coba kontrol ulang, apakah sholat fardu kita sudah mendapatkan kelezatan atau sholat fardu kita sebenarnya hanya seperti sebuah kewajiban. Apakah setelah kita sholat fardu, kita merasakan nikmat yang luar biasa atau seperti orang menjalankan kewajiban. Jika itu sudah ibu lakukan dalam keadaan iman, maka naik tahap selanjutnya melakukan ibadah nafilah. Ibadah nafilah yang paling dahsyat adalah tahajud. Wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa ratilil qur'ana tartila. Jadi kalau ibu sudah bisa mengkontrol dengan baik salat fardu, lanjutlah kepada tahapan salat tahajud. Tahajud dikatakan tahajud apabila telah tidur lalu bangun. Apabila dia melakukan sholat tanpa tidur terlebih dahulu, itu disebut dengan qiyamul lail, sholat malam. Yang kedua, ada lagi tahapan-tahapan keiman, tapi saya lanjut saja yang kedua dulu. Kaya ilmu. Iman tidak akan bisa bertambah dan termotivasi apabila kita tidak memperkaya dengan ilmu. Bahasa Arabnya, takafah fikriyah. Pengetahuan terhadap kebutuhan pikiran itu harus di-upgrade setiap hari. Itulah yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya mewajibkan diri saya untuk membaca setiap hari. Apa saja, gak usah khawatir. Kenapa? Karena apabila seseorang telah berinteraksi dengan Al-Quran, maka kecerdasan orang itu insya Allah di atas kecerdasan rata-rata manusia di permukaan bumi. Kaya ilmu. Oleh karena itu, seumuran ibu membutuhkan ilmu apa yang membuat ibu bisa menemukan core yang menumbuhkan kebahagiaan. Nah, itu ada di ibu. Yang ketiga adalah kaya harta. Kita jika tidak memiliki harta, itu sulit untuk bisa melakukan akselerasi atau percepatan terhadap tingkatan-tingkatan perkembangan diri kita. Saya ingin kasih tahu, ada tingkatan perkembangan seseorang orang beriman di dalam Islam. Yang pertama, ketika kita berislam disebut dengan muslim. Yang kedua, muslim yang melakukan aktivitas sebagaimana diperintahkan oleh Allah, naik statusnya menjadi mukmin. Mukmin tidak cukup, dia harus naik lagi statusnya menjadi muhsin. Muhsin tidak cukup, dia naik lagi statusnya menjadi mukhlis, orang yang ikhlas. Jadi freedom thinking with Quran adalah, salah satunya adalah orang yang telah menemukan keikhlasan. Karena keikhlasan adalah kemerdekaan yang tidak bisa diukur kecuali oleh perbuatannya hanya bersama Allah. Kalau begitu, tingkatan ini menjadi penting bagi kita. Bagaimana kita menjadi muslim yang baik, bagaimana kita menjadi mukmin yang baik, bagaimana kita naikkan level kita menjadi orang muhsin, dan bagaimana kita menaikkan level menjadi mukhlis. Kenapa harus mukhlis? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan adalah la yu'minu, la yadkhulul jannah, tidaklah masuk surga. Udah hebat nih, macam titel udah apa aja dia buat, tapi kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidaklah orang itu masuk surga. Man qana fi qalbi, barang siapa di hatinya, saya memahami hati itu jantung kalau organ sebenarnya. Man qana fi qalbi mithqala dzarratin, ada sebesar zarrah minal kibar, sombong. Jadi gara-gara sombong ini, orang yang punya amalan yang banyak itu tidak bisa masuk surga. Jadi ternyata kekuatan, potensi, dan perkembangan diri kita menuju mukhlis itu menjadi sangat penting bagi setiap kita, Bapak Ibu. Kalau sudah mukhlis, maka Allah akan jatuh cinta. Tanda orang yang Allah beri jatuh cinta adalah Allah berikanlah hidayah kepadanya sehingga dia yasrah sadrahu lil Islam.
Kalau saya baca ayatnya adalah, sebelum saya tutup nanti, sebagaimana waktunya, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدِ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Itu ayat cerita apabila kamu mendapatkan hidayah, kata Allah singkatnya adalah, maka Allah akan membukakan hatinya terhadap Islam. Itu kata Allah, Allah misalkan langit, makin dia naik, makin sesak dia. Itu digambarkan oleh Al-Quran. Ya dekarun, dan kamu akan Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Kalau kamu tahu itulah jalan terbaik. Orang masuk surga itu salah satu software yang harus dipasang di dalam dirinya adalah menjadi orang-orang mukhlis. Itulah yang disebut dengan kaya yang keempat, yang ketiga. Dan kaya yang kaya iman, kaya ilmu, kaya harta, satu lagi. Di mana kalau begitu beradanya mukhlis ini? Mukhlis ini berada adalah pada posisi kaya hati. Nah, jadi kira-kira apa yang disampaikan oleh guru besar kita, Kiai Haji Agim, itu bagus untuk kita lakukan. Beliau pakai kitab Al-Hikam saja. Jadi, kaya hati inilah yang akan membalut kaya iman, kaya ilmu, dan kaya harta. Itulah dengan mukhlis. Makanya orang ikhlas ada orang yang ingin dicari oleh mereka yang ingin menemukan freedom thinking with Quran. Saya kira demikian, Pak. Baik. Jazakallah ini Ustadz. Jawabannya Alhamdulillah ya. Artinya saya yakin bagi 3 penanya pertama itu jelas ya jawabannya ya. Boleh tambah satu pertanyaan Ustadz, ini karena ada dari chatting, itu dari saudara kita Pak Farul Saya kurang Rozi. dengar, Pak. Ya, dari chattingnya itu tulisannya kayak gini pertanyaannya Ustadz. Bagaimana mendeteksi kesombongan dalam jantung kita yang tidak kita sadari seperti halnya syirik yang halus? Oh, kan jawab. Bagaimana cara mendeteksi kesombongan di dalam itu mendeteksi kesyirikan itu yang halus cara ikan adalah dia coba-coba untuk bertanding dengan Allah. Itu bahasa sederhana saya. Nah, kalau begitu bagaimana cara mendeteksinya? Gampang. Apabila sesuatu jadi dalam dirinya. Contohnya. Imam dan barisan sholat itu sholat dalam posisi jamaah itu beraneka ragam.
celakalah orang-orang yang sholat. Siapa? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Artinya apa? Kata lalai menurut hemat saya adalah kata di mana seseorang ketika dia sholat, dia memberikan komposisi fokusnya itu tidak dalam angka yang konstan, tapi naik turun. Seharusnya nilainya 80, dia sering kadang-kadang sholatnya itu bisa 5, 50, 60, tidak pada kuadran 80. Itu berbahaya. Lalu perbaikinya bagaimana? Banyak caranya. Nanti saya akan, kalau diizinkan, saya akan bicara tentang bagaimana membuat sholat fokus. Karena main fokus itu akan mempengaruhi pada main control, lalu akan mempengaruhi pada aktivitas amal kita itu grafiknya tuh naik, Pak. Lalu data naik lagi, bukan naik turun melewati garis X. Cara sederhana mendeteksi, cara melihat apakah setiap yang bertambah atau nilainya berkurang. Tapi nilai yang terbaik dalam aktivitas ibadah adalah nilai yang sama dan maksimal yang diulang-ulang berkali-kali juga sama. Begitu Bapak. Ya, baik. Pak Farul Rozi, insya Allah menjawab ya tadi apa yang ditanyakan kepada Ustadz ya. Baik, ini nampaknya Ustadz sebenarnya masih banyak lagi nih yang mau bertanya ini Ustadz. Tapi waktunya sudah lebih 11 menit. Bagaimana Ustadz? Masih ada kemungkinan membuka pertanyaan atau kita cukupkan untuk sementara ini? Karena Ustadz kan insya Allah nanti juga akan terus kita mohon ya agar terus membimbing kita nih selaku warga di Life Learning Club ini Ustadz. Ustadz, apakah mendengar suara saya Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Afwan, ini mungkin sinyalnya kurang ini ya, kurang bagus. Jadi Waalaikumsalam. muncul timbul, ini muncul hilang. Jadi bahasanya betul-betul lama hilangnya. Ustadz, jadi ini materinya Masya Allah luar biasa ini Ustadz. Ini banyak komentar di chatting. Ini sebenarnya kalau ibarat makan itu mau nambah. Ya. Tapi kan karena waktu kita dan juga kita harus komit 1 jam lebih gitu ya paling ya. Maka saya pikir untuk sementara Ustadz kita lanjutkan nanti di sesi lain ya Ustadz ya. Yang jelas permohonan kami dari Life Learning Club, semoga Ustadz ditambah barokahnya oleh Allah dan kita semua ya. Tadi program akselerasinya juga berhasil dan betul-betul tadi ya turun ke hukum-hukum positif Indonesia. Ini kita terus menanti ini bagaimana Ustadz membuat gebrakan kebaikan buat umat ya. Karena sesuai dengan apa yang kita bicara kemarin, banyak hal-hal yang sekarang ini perlu diperjuangkan dengan cara yang cerdas ya dan syar'i. Baik Ustadz, ini saya yakin banyak sekali ini permohonan dari chatting ya. Itu minta Ustadz kembali lagi ke forum ini Ustadz. Apalagi tadi kita ingin bersama dengan Ustadz bagian dari 7 juta penghafal Al-Quran Ustadz. Iya. Mohon Ustadz sebelum kita tutup, apa kira-kira nasihat buat kami ini Ustadz? Tafadhol. Jadi malu ya. Ini Master Coach minta nasihat. Oke. Saya ada satu quotes yang saya gunakan selalu dan mohon maaf, kalimat itu saya temukan dari perjalanan hidup saya. Apa itu? Semangat adalah kehidupan. Semangat adalah kehidupan ya Ustaz ya. Jika Anda ingin hidup, maka terus tumbuhkan, bangunkan, dan pelihara semangat kita. Ya, jelas sekali Ustaz. Simple tapi betul-betul jelas. Jadi pelihara semangat ya. Ya. Baik Ustaz. Tumbuhkan, bangunkan, dan pelihara semangat kita.
Ya, tumbuh, bangun, dan pelihara. Ya, baik Ustadz. Jazakallah khair. Terima kasih banyak ini atas kesempatan, waktunya, kemudian semua nasihat-nasihatnya yang sangat inspiratif. Karena memang betul-betul dari firman Allah ya. Betul-betul menyentuh kolbu, terhujam itu Ustadz. Merinding mendengarnya ini Ustadz. Masya Allah. Itu banyak sekali yang pengen kembali lagi bersama Ustadz nih dalam Life Learning Club ini Ustadz. Ya, jadi sahabat Life Learning Club berbahagia sekali ya. Tanpa terasa waktu udah 1 jam lebih. Pengennya kita terus nambah ya. Karena beliau Masya Allah sangat menarik sekali ya. Jadi kita mari berdoa bersama agar kita tetap diberi kesehatan ya. Kemudian keimanan dalam rangka apa? Dalam rangka sehat, sukses, bahagia. Baik, sebelum foto bersama kita tutup forum kita ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tolong dimunculkan semua. Ini wajah-wajahnya, kita mau foto nih sama Ustadz Asmi ini yang hari ini bersama kita ya. Ya, silakan munculkan ya. Coba tadi beliau membahas tentang freedom ya, agar kita mendapat the real happiness. Di mana happy, sehat, happy, bahagia, sehat, baru nanti bahagia ya. Happy dulu. Ya, 1, 2, 3. Ya, iya. Bagaimana sehatnya? Sehatnya 1, 2, 3. Iya. Sekarang bahagianya. Bahagia ya, karena bersama Al-Quran. Bahagia. 1, 2, 3. Masya Allah, wajah-wajahnya betul-betul wajah yang insya Allah menjadi wajah manusia surga ini. Mari aminkan. Amin. Iya, sekali lagi Ustadz, jazakallah khair. Bapak Ibu juga jazakallah khair yang sudah bergabung dalam Life Learning Club ya. Semoga kita senantiasa sehat. Ustadz, ini ada juga senior saya nih Ustadz, Pak Ori Saptadi. Ini dari daerah, sekarang beliau tinggal di daerah Tangerang ini. Pak Ori, Assalamualaikum Pak Ori. Iya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Tafadhol Ustadz, kalau sudah ini silakan, kalau mau ini lagi boleh, masih banyak yang mau nanya ini. Ini dulu boleh. Boleh Ustadz. Ya, baik. Jadi mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Insya Allah bahannya akan saya sharing di grup. Saya udah buat, cuman hari ini karena besok saya ada pertemuan untuk membahas program sekolah, makanya saya nginap semalam lagi Pak di Bandung. Di Bandung, ya. Sebenarnya tadi saya kira udah sampai, saya akan pakai. Kemudian saya udah siapin studionya Pak. Masya Allah. Ada studionya, tinggal ngobrol insya Allah. Jadi mohon maaf atas segala kesalahan yang saya miliki. Kebenaran dari Allah, kesalahan itu dari diri saya sendiri sebagai hamba yang taif. Yang jelas, pengalaman saya, marilah setiap kita itu berinteraksi dan menikmati Al-Quran. Karena dia nikmat, lezat, bahkan di sana ada banyak inspirasi bagi orang yang telah jatuh cinta padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga Ustaz. Assalamualaikum. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kami dari LLC pun mohon maaf kalau ada kehilafan ya. Jadi insya Allah kita jumpa lagi itu di Life Learning Club Talk itu dari Selasa dan Kamis depan ya. Untuk di ikon ataupun ikon itu setiap Senin dan dan Rabu ya Bapak Ibu ya. Baik. Jadi saya pikir cukup ya, tapi ini kayaknya banyak teman-teman lama ini. Pak Ori, mana Pak Ori? Mana suaranya Pak Ori ini? Komandan, coba kasih wajah. Apa kabar? Alhamdulillah. Kapan Komandan ngisi Life Learning Club ini? Aduh, harus berguru dulu. Ini Komandan luar biasa ini. Masya Allah ini jumpa lagi dengan Komandan ini. Ya, Dokter Yunita mana nih? Dokter Yunita nggak muncul nih mukanya nih. Nah, satu lagi ya, sahabat Life Learning Club. Kita nanti hari Ahad itu akan bergabung dengan teman-teman dari Asati ya.
Nanti kita akan share linknya. Itu bagaimana kita dapat informasi bagaimana wisata alam di Sumatera Barat. Itu bersama Ketua Asati yang kemarin juga sempat menjadi tamu pembicara di kita, yang karena beliau salah seorang yang kita minta menjadi yang kita katakan maestro dan juga mentor ya. Nah itu nanti beliau akan bersama dengan Dispar, Dinas Pariwisata Sumatera Barat, dan juga Ketua DPD Asati Sumatera Barat. Saya dan Prof. Azril itu akan menjadi penanggap ya. Harapan saya bisa hadir karena kita berwisata secara maya ya, sambil kita paham bahwa bagaimana wisata di Indonesia ini tetap dalam kondisi new normal, kita tetap bisa ya insya Allah. Baik, demikian Bapak Ibu, ini senang sekali jumpa lagi, walaupun saya lihat ada juga tadi yang bilang Pak Edi saya telat gitu, kayak Bu Rika dan sebagainya. Nggak apa-apa, yang penting hatinya terus bersama ya. Terima kasih semuanya, senior saya Pak Ori, Pak Farul Rozi, Eyang Sarsito ya, sahabat baik saya Syukri, Dr. Agus ya, dan semuanya. Bu Ati pun saya lihat senang sekali ya. Kalau Dr. Enda ini setia sekali dengan Icon dan LLC ya. Ini Pak Farul Rozi, ini saya pikir ini semangat nih. Kapan-kapan nih Pak Farul Rozi sama Eyang juga kita minta nih untuk berbagi di Live Learning Club ya. Mungkin nanti saya harus telepon khusus nih. Termasuk tadi Komandan Ori ya. Komandan Ori jangan sampai tidak mau berbagi nih Komandan. Insyaallah Pak Edi. Iya, insya Allah. Baik, kayaknya kita nggak mau selesai-selesai nih ya. Tetapi kalau kita nggak selesai-selesai, nanti kegiatan lainnya menunggu ya. Atau ini nih, Bang Sukri, apa ini? Biar kita jadi sangat tertarik nih gabung acara hari Minggu nih, Bang Sukri. Silakan. Kalau memang masih sempat kasih wejangan. Bang Sukri, Assalamualaikum. Wah, belum dibuka suaranya ya. Nah, Bang Sukri, gimana Bang Sukri? Biar teman-teman tertarik nanti acara hari Ahad, hari Minggu. Hari Sabtu. Maaf, hari Sabtu. Ya, itu gimana Bang? Ya, insya Allah nanti hari Sabtu kita akan dipandu sama, selain dari Asati, ada teman-teman juga dari Dinas Pariwisata setempat, Sumatera Barat. Kemudian juga ada ketua HPI, itu Himpunan Peramu Wisata untuk Sumatera Barat. Yeah. Jadi tahu tentang di sana nanti. Nah, insya Allah nanti kita berbagi lah. Setelah itu, setelah Sumatera Barat langsung ke Nusa Tenggara Barat, Pak Edi. Oh, langsung dari utara langsung ke timur ya? Ya. Yeah. Itu ada Banten juga, udah siap, ada beberapa provinsi. Nanti kita akan roadshow itu seluruh Indonesia. Jadi kita dalam rangka pandemi ini kan memang mereka adalah sudah mengumpulkan, memperbaikan produk-produk, karena nanti kan ada terjadi rebound ya untuk traveler. Ini orang-orang mungkin saudara-saudara kita di sini udah pada bosan di rumah kan, pengen. Jadi ada yang nama istilahnya wisata balas dendam. Ya. Jadi saya lagi baru panen apa? Oh, semangka. Kan semangka ini belewa. Oh, belewa. Di mana nih? Lagi di Cimahi atau di mana nih? Ini di atas rumah nih lagi dirotok. Oh, Masya Allah. Barokah sekali ya. Iya. Ini lagi harum sekali baunya. Iya. Kalian nginjuk makanan ingonan nih. Iya. Ya, kalau Oji wong Palembang tuh nyium baunya bela seneng. Itu dia. Ya mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat kita di LRC bisa baik. Nanti hari Sabtu besok. Ya, baik. Mohon kehadirannya biar kita bikin rame. Itu akan menjadi satu kegiatan yang pertama ini kan roadshow pertama nih Pak Edi. Ya, baik. Pak Edi nanti diminta sebagai penanggap sama Prof. Azril Ashari ya. Ya. Oke. Itu Pak Edi. Baik, terima kasih Bang Sukri. Dengan demikian, Waalaikumsalam ya. Sebelum saya pamit, saya ucapkan terima kasih Bu Ati, Bu Endang, Bu Trisnawati, Bu Anna, Bu Ratna, Bu Dami, Bu Rika, tentu tadi Bang Sukri, Bu Enda,
Pak Agus, Siti Nuryaningsi, Bu Ami, Bu Ina, ini Ustadz Ulin, ya, Bu Utami, Pak Armidin. Nah ini Mas Hadi juga hadir nih yang kemarin memberikan kita tentang mind mapping, ya. Dr. Yunita, Murniati Sulastri, kemudian Siti Julaika, dan yang lain sudah ada yang pamit, ya. Begitu saja, sampai jumpa lagi insya Allah. Senantiasa kita saling doa agar hidup kita sehat, sukses, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.